Shalom. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami percaya hari ini Tuhan berikan bagi kami untuk kami bisa menjalaninya. Berkati ya Tuhan, untuk kami sebentar membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan buat kita hari ini terambil dari Amsal 22 ayatnya yang ke-9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Tema renungan kita hari ini adalah donor darah. Donor darah adalah kegiatan memberikan darah secara sukarela. Kegiatan ini biasanya diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia atau PMI ya yang kita kenal. Darah yang didonorkan sangat bermanfaat bagi pasien yang memerlukan. Namun, manfaat tidak hanya dirasakan oleh orang yang menerima transfusi saja. Menyumbangkan darah secara rutin juga memberi manfaat bagi pendonor. Misalnya, pendonor bisa mengetahui golongan darahnya, bisa memeriksa kesehatannya secara teratur, menyeimbangkan kadar zat besi dalam tubuh, menurunkan resiko terkena serangan stroke, membakar kalori dalam tubuh, membantu deteksi masalah kesehatan, memperbaiki fungsi hati, mengontrol tekanan darah, menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan produksi sel darah merah, membantu penurunan berat badan, menjaga kesehatan psikologis, memperbaiki sistem sirkulasi darah, meningkatkan fungsi paru-paru dan ginjal, memperlancar peredaran darah, memperbarui sel darah baru, mempercepat penyembuhan luka, serta memperbaiki fungsi pencernaan dan mengurangi sakit kepala. Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya donor darah ini ya anak-anak ya. Nah anak-anak, kalau ya kita mau menerima pemberian dari seseorang, kita pasti akan merasa senang bukan? Selain merasa senang, kita juga mendapatkan manfaat dari pemberian itu. Tetapi sesungguhnya manfaat dan sukacita yang jauh lebih besar akan kita rasakan ketika kita bisa berbagi kepada orang lain. Selain menunjukkan ketaatan dan rasa syukur kepada Tuhan, berbagi kepada sesama menunjukkan bahwa kita merasa cukup, bahkan berkelimpahan. Berbagi menjadi tanda kalau kita peduli dan mengasihi sesama. Dengan berbagi, maka hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan merasakan sukacita yang luar biasa ketika kita bisa berbuat baik, ketika kita bisa membantu orang lain. Nah, buat anak-anak, hari ini siapa yang mau membantu? Ya, bisa membantu papa mama, bisa membantu adik, bisa membantu koko atau cici atau abang ya. Ya, hari ini kita mau belajar untuk membantu. Ya, kita bisa melakukan perbuatan baik. Ya, misalnya membantu orang tua membereskan mainan, membantu orang tua menyiram bunga, ya, membereskan alat sekolah setelah belajar, dan banyak hal lain yang lainnya yang bisa kita lakukan ya. Anak-anak, yuk hari ini kita mau belajar untuk berbuat baik. Nah, kiranya anak-anak diberkati Tuhan untuk kita boleh senantiasa melakukan kebaikan. Kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau boleh memberkati kami. Ajar kami untuk kami bisa dan boleh melakukan perbuatan baik. Biarlah kami bisa belajar merasakan apa yang orang lain rasakan, dan kami bisa merasakan sukacita, damai sejahtera ketika kami juga bisa berbagi dan menolong orang lain. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.